Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprayogo SPD SD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya sebagai guru di SD Negeri Gesengan 01, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video praktek pembelajaran UKIN kelas 5 semester 1 tema 3 subtema 2 pembelajaran 3 yang dilaksanakan pada hari Rabu 5 Oktober 2022 dengan nomor UKG sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya. Hari ini kita buka dalam pembelajaran. Ketua kelasnya siapa ya? Ya, tolong dipimpin ketua kelasnya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Gimana? Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Kenapa? Sakit ya. Kalian harus berhati-hati karena ini musim hujan ya. Jangan terlalu minum air es ya. Hari ini yang tidak masuk berarti akhir ya. Ayo bukunya kita siapin, buku pelajarannya ya, alat tulisnya dipersiapkan. Yuk. Bisa bawa bukunya? Iya, ayo disiapin. Sudah siap? Ya. Ayo kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira ya. Kita bergembira semua. Bergembira Indonesia merdeka. Kemarin sudah mengikuti pembelajaran ekonomi di pasar ya. Kira-kira siapa yang sudah pernah ke pasar? Saya, Pak. Siapa yang saja di pasar? Sayuran apa lagi? Pada pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mengidentifikasi keberagaman sosial budaya masyarakat. Dapat menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Kita dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ya, menganalisis perbedaan ciri bahasa iklan media cetak elektronik dan menyajikan perbedaan ciri bahasa iklan dan cetak serta media elektronik. Coba kalian lihat di depan. Ini ada gambar. Kira-kira gambar apakah itu? Kegiatan apakah itu? Gimana? Ini gambar kegiatan di pasar. Antara bertemunya antara pembeli dan penjual. Kira-kira di pasar apa saja yang dijual? Apa lagi? Pisang, ya? Apa? Buah juga ada. Kira-kira kalian pernah nggak mengantarkan ibu ke pasar? Kira-kira menjual apa membeli? Membeli. Ada yang menjual nggak dagangannya dari kebun? Apa yang dijual dari kebun? Apa? Ikan ya.
pisang ya. Iya. Kalau ayam bisa dijual di pasar nggak? Bisa. Kalau ya dijual di pasar ya. Berarti pasar itu tempat transaksi antara pembeli dan penjual ya. Kira-kira di desamu ada pasar nggak? Ada. Ada. Yang terdekat pasar apa? Pasar Ngabda. Naik apa yang pasar Ngabda? Naik motor apa jalan kaki? Motor. Ya, dia naik motor ya sama kakaknya ya. Iya. Ya. Kebanyakan kalau di pasar itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Kecuali kalau ibunya bepergian. Ada nggak yang ibunya pergi di TKB? Ada ya. Ya. Berarti kalau ibunya bepergian, berarti si ibu kalian bisa ya. Tetapi ada juga yang pedagang keliling. Ada nggak pedagang keliling? Ada. Ya, pedagang yang kita nggak usah ikut-ikut ke pasar, kelilingin pakai mobil juga pakai motor. Oke. Di sini berarti gambar ini pemahaman kita dari gambar berikut ini kita bisa bertemu antara pembeli dan Penjual. transaksi langsung. Biasanya kalau di pasar seperti ini kita memakai ditransfer apa uang langsung? Uang langsung ya, berarti uangnya tidak usah ditransfer. Berarti kita memakai uang langsung tunai. Oke. Berikut ini juga ya. Nah, di sini ada bacaan ya. Setelah kalian tadi mengamati gambar kegiatan di pasar, ini ada suatu gambar dan pertanyaan. Ya. Coba dilihat, suasana pasar selalu ramai antara penjual dan pembeli. Kira-kira pasar itu ramai betul? Antara Penjual dan penjual dan pembeli. Ya. Apa sajakah yang kamu temui di pasar? Buah-buahan apa lagi? Gimana? Sayuran. Apa lagi? Jual pakaian, betul. Apa lagi? Gimana? Alat rumah tangga. Alat pertanian ada nggak? Ya, berarti ada pakaian, ya. Apa lagi? Sayuran. Apa lagi? Buah-buahan ya, buah-buahan. Semua ada di pasar. Boleh nggak kira-kira kalau kita belanja di pasar buta? Tidak boleh, kasihan ya. Masuk toko beli sayur kangkung sebungkus aja ke utang paling 2.000. Ya. Yang kedua, masih ingatkah kamu berbagi bagaimana sayur dan buah dapat sampai di rumahmu? Sayur dan buah sampai di tempatmu itu kenapa? Oh iya, ini Riko menjawab dijual oleh pedagang keliling yang pakai motor dan pakai mobil. Apalagi dibawa pembeli. Berarti Ibu Retian membeli langsung di dibawa ke rumah. Apalagi kok iso sayuran sama buah sampai di rumahmu? Dibawa pembeli. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar tadi? Ya, di pasar tadi loh, gambar sebelumnya tadi loh. Itu apa saja aktivitasnya? Bertemunya antara penjual dan pembeli. Pertanyaan terakhir, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Pembeli, penjual, apalagi? Apalagi? Ada sales masuk betul? Nah, produsen, ya, yang senyetot itu loh.
Kalau di pasar Ngabla kan pembelinya kan sayuran, penjualnya, tetapi penjualnya kan di stok dari jauh kan, gitu betul. Itu namanya juga termasuk kegiatan yang terlibat di dalam pasar. Kira-kira rumahmu jauh nggak dari pasar? Berapa kilo kira-kira? 2 kilo? 200 meter? Oh dekat kalau 200 meter. Pasar mana tuh Nesa? Pasar Ngabla. Kalau Riko kemana pasar mana kak? Pasar Ngabla. Kalau Akbar kemana biasanya ibunya? Ngabla. Dekat ya kalau pasar Ngabla ya? Ada yang di pasar Tayu ada? Mana? Siapa? Dari? Iya. Kegiatan yang ada di pasar, kita mengisi tabel bersama. Kalian tadi kan sudah melihat gambar, sudah melakukan kegiatan di pasar, bertemunya kembali antara pembeli dan penjual. Kira-kira jenis aktivitas apa yang ada di pasar? Ayo. Beli apa lagi? Tawar menawar, betul. Apa? Ya, terus lagi? Iya. Terus pelaku aktivitas apa saja? Penjual dan pembeli. Terus? Penjual, pembeli, terus? Pembeli. Oke. Contohnya gini di pasar, Pak Yogo punya dagangan pakaian seragam sekolah. Kamu membeli nggak? Kamu ini namanya pembeli. Kalau Pak Yogo namanya apa? Enggak. Oke. Berarti bisa di pasar, bisa di sekarang pasar modern itu ada di mall. Ya kalau pasar modern. Siapa yang suka ke mall? Pernah nggak? Di mall bisa nggak beli buah? Di mall bisa beli buah nggak? Bisa. Di mall juga bisa membeli buah, bisa membeli baju. Berarti di situ ada penjual dan ada pembeli. Nah, betul. Kira-kira kalian ke pasar bawa uang nggak? Kalau nggak bawa uang, nggak berani ya? Nggak berani. Kadang-kadang penjualnya ada yang promo nggak? Sini barangku bagus murah, gimana? Berarti secara langsung, tidak di apa media elektronik. Kalau di TV kan kadang-kadang cuma gambar. Saya mempunyai produk, katakanlah sabun ini wangi, harganya murah, berkualitas, ya, dan sangat bermerek katanya. Berarti iklan itu supaya kita bisa apa? Menarik, betul. Untuk apa? Biar membeli, betul. Itu iklan. Tetapi kalau di pasar ada iklannya enggak? Langsung gitu. Sayurku num-num, hijau-hijau, buahnya masih segar, metik langsung dari kebun, maka kamu tertarik untuk membelinya. Nah, ya, berarti kamu tertarik untuk membeli produknya, barangnya, ya. Di sini ya, Pak Yogo mempunyai sebuah gambar lagi. Di sini ada ya. Ini aktivitas di pasar, ya. Coba Akbar dibacakan dulu, Bar. Ayo, Bar. Yang keras, Bar. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk mengingatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut membangun sosial, kesehatan sosial tidak hanya berkenalan tetapi juga individual dengan signifikan
sosial dan ekonomi, ya, meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan sosial. Tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga memungkinkan semua warga negara mengembangkan diri. Ya, itu juga gambar yang tadi ya, gambar yang apa? Gambar kegiatan di pasar, oke. Semua aktivitas apa contohnya di pasar? Contoh aktivitas apa saja di pasar itu? Bertemunya apa? Penjual dan pembeli. Ya. Itu ada berapa orang itu yang di pasar itu gambarnya itu? Berapa orang? Kegiatan 5 orang langsung gitu ya, antara pembeli dan penjual. Oke. Cermati video berikut ini ya, tolong dicermati ya. Ya, tolong dicermati, bisa dicatat yang kurang pengaruh, yang itu penting. Suka ya video ini ya? Suka? Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Untuk tema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Mari kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian amati dengan cermat gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan suasana pasar yang Kira-kira apa saja yang kamu dapatkan dari video tadi? Contohnya di sini ada adat istiadat, adat istiadat, adat istiadat di daerahmu soalnya apa? Gimana? 7 bulan atau mitoni ya? Tujuannya apa? Kok gawe dawet? Ya lah, gawe dawet itu. Tujuannya apa? Mencari keselamatan, biar selamat anak yang nanti dilahir. Ada lagi nggak kegiatan apa? Adat-adatnya? Ada di desa tuh, ada nggak? Acara sedekah. Ada nggak Pak di desa kamu? Ada. Biasanya acara sedekah bumi lagi apa Pak? Ketoprak. Selain ketoprak apa? Ketoprak, barungan, adat istiadat budaya, wayang kulit. Ya, apa Pak tujuan dari pemerintah desa mengadakan kegiatan sedekah bumi bersih desa supaya apa? Warganya pada sehat, tanamannya subur makmur, bisa panen tidak terjadi musibah. Pengen bener? Ya, lagi biasanya hari ini kan sering muludan. Itu juga kegiatan yang ada di daerah kalian. Ada lagi, perlukah kalian hidup rukun? Perlu nggak? Contoh hidup rukun di sekolah apa? Kemarin yang kita lakukan. Gimana? Ini dari menolong ini kemarin sakit nggak? Di besok bersama-sama itu menjenguk teman yang sakit, apalagi contoh di rumah, di sekolah apa? Bersikap lemah lembut. Gimana? Bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut lagi. Apa yang sana? Ayo bersama sana. Apa contoh bersikap baik di sekolah? Menolong apa contohnya?
Menolong teman contohnya apa? Minjamin apa? Minjam ballpoint temannya yang enggak apalagi kamu contoh membantu teman di sekolah apa? Iya, namanya jatuh saat olahraga. Kita harus menolong itu ikhlas apa pamrih? Ikhlas. Enggak gini, saya mau menolong kalau nanti dijajain boleh nggak? Tidak boleh. Selain di sekolah hidup rukun, juga di rumah. Contoh hidup rukun di rumah ya. Tetangganya sakit, kita harus membuat tetangganya membuat rumah. Bisa nggak kita membantu? Bisa. Membuat pos roda itu ya, pos keamanan kita kerjakan bersama. Kemarin jembatannya hanyut di bawah banjir, kita perbaiki bersama. Supaya hidup kita lebih rukun. Kira-kira pekerjaan yang berat bila dikerjakan bersama-sama lebih ringan nggak? Pekerjaan yang berat akan lebih ringan. Oke. Oke. Ayo kita berdiskusi mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3. Ini saya bentuk ya. Ini dari kelompok 1 ya. Anggotanya 5 siswa yang nanti diketuai oleh Akbar. Siap ya Bar ya? Ya. Ini kelompok 2 ya. Anggotanya juga 5 diketahui saudara Nisa. Siap Nisa? Siap. Ya. Ini kelompok 3 cuma anggotanya 4 ya, diketuai oleh Nada ya. Nanti dikerjakan secara kelompok. Yang kurang jelas bisa bertanya pada Pak Guru ya. Nah, ini kelompok 1 ya. Nanti ada pertanyaan, ada jawabannya juga, ada apa tuh? Ada pertanyaan, ada gambarnya ya. Nanti bisa didiskusikan. Ini dari kelompok 2 ya. Nanti dikerjakan bersama dengan kelompok. Ini kelompok 3 ya, dikerjakan berkelompok, dikerjakan bersama-sama. Di sini ya. Ya, di sini kerjakan bisa. Nah, ini dengan sini ya. Itu saja. Nah, sini Nisa. Ya, ini dikerjakan lagi di sini ya. Ini tulisannya bagus, nanti bisa dibaca. Terus di sini ya. Oke. Anggar ketuanya. Yo, di sini ditulis. Yo, bisa keluar ini. Yo, sini. Ditulis, yo ya, ditulis yo. Berkelompok, dikerjakan berkelompok, ditulis sini ya. Yang bagus yo, berkelompok. Bila mengalami kesulitan, kalian boleh bertanya. Ye, gimana Sa? Yang mana Sa? Ada istiadat yang sering, itu adat-adat yang digerak kamu, ya. Yang ditulis di sini. Yang jelas, Ayo, ada kesulitan dari kelompok 3? Yo. Gimana? Ya. Tulisannya yang bagus nanti dia bisa membaca, bisa memprestasi. Gimana? Pulpennya? Macet? Iya Pak. Ya ini saya pinjamin ini ya kalau macet nih. Nih saya pinjamin nih ya. Nah nih. Ya, terus Terus itu ya. Kelompok 3, kesulitan enggak? Ketemu 2? Enggak Pak. Ayo, mana kamu? Siap ya?
Oke, kelihatannya kok musim penghujan pancaroba ini loh, dari musim kemarau ke musim hujan kita kok agak meriang ya, agak kurang edan. Yuk kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat ya. Pagi yang cerah ini kita semangat. Pagi mendung ini ya. Ya matahari agak malu-malu ini yang menggunakan wajahnya nih karena mendung ya. Gak apa-apa, ayo dilanjut lagi. Kelompok 3 mengalami kesulitan ya? Bener ada? Iya. Rian, kesulitan nggak? Loh, ini kancingnya lepas ya ini ya? Ya nggak apa-apa, bisa dibenain ya. Ibu kemana ibu? Ke kebun. Ya, ke kebun. Gimana? Bisa? Kesulitan nggak? Ini apa ini? Ya? Nih. Ya? Apa ini? Kaca. Pinter. Ayo, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi nanti kita presentasikan ke depan. Oke, 10 menit lagi kita presentasikan ke depan. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Udah, mas kalian di rumah saja kalau nggak bisa bernapas, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Musim batuk ini emang. Bawang, sudah siap? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 siap betul? Kelompok 3 siap betul? Siap. Yuk, kelompok 1 mempresentasikan ke depan. Ini yang lain nanti mendengarkan, menanggapi ya, atau minta tanya pada kelompok 1. Benar, ini dari kelompok 1 ya, namanya Akbar akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 1 ya. Tolong kelompok 2 dan 3 mendengarkan, bisa bertanya atau bisa menambahi dari hasil diskusi kelompok 1 ini. Baca dari kelompok 1. Diskusi kelompok 1. Ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa sajakah yang dapat kamu temui di sana dan siapa saja yang melakukannya? Jenis aktivitas. Ya, ini dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Di sini jenis aktivitas dan pelaku aktivitas di pasar. Oke, aktivitas jenisnya jual beli, tawar menawar. Aktivitas pelakunya antara penjual dan pembeli. Kalau tawar menawar juga jual pembeli. Kalau melihat dagangan cuma pembelinya saja. Dari kelompok 1 ini siapa yang bertanya? Dari kelompok siapa berapa? Dari kelompok 2 mau menanggapi dari kelompok 1. Coba dengarkan dulu. Apa saja contoh jual beli di pasar? Ya, ini ada kelompok 2 bertanya. Tadi yang keras coba diulang lagi. Apa saja contoh jual beli di pasar? Buah-buahan, sayuran, makanan, pakaian, sepatu, baju, dan Makasih. Nah, rumah tangga. Ya, ini kelompok 1 yang ditanya tadi, apa saja yang dijual di pasar. Tadi saudara Akbar sudah menjelaskan, ya. Apakah cukup jelas? Ya. Apakah ada kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 1? Tidak ada? Cukup? Ya. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mendiskusikan dari hasilnya, yaitu
jenis aktivitas dan pelaku aktivitas dipasang. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang dari kelompok 2 bisa memaparkan hasil diskusinya. Ini lipat dulu, mau jatuh. Nah. Yuk, sini. Ini dari kelompok 2 nih mau memaparkan yang keras ya. Pohon-pohonan saat mau menjelangkan nama-namanya saat asal bersengat ketika asal bersengat atau istiadat yang dilakukan mau dan apa asal bersengat selamatkan kecuali anak sekolah bersengat seperti sekarang ada Oke, berarti di sini kegiatan adat istiadat yang dilakukan oleh warga desa setempat Gisengan. Kira-kira pemaparan dari kelompok 2 ini ada yang sedikit bumi kemarin agak ketoprak. Yang suka nonton ketoprak? Siapa yang suka nonton garungan? Nah, kenapa kok kalian suka kesenian tradisional? Apa? Bagus. Selain bagus apa? Lucu? Dagelan. Apa lagi? Tariannya ada nggak? Ada. Perang-perangan ada? Ya, kalian suka kebudayaan daerah. Asli daerah. Harus kita lestarikan. Siapa yang besok kepengen menjadi anggota barengan? Oh ya. Pengen jadi anggota barengan? Siap. Ini dari kelompok 2. Apakah ada yang bertanya? saya Pak. Dari kelompok berapa? 1. Ya, coba dengarkan. Ya kan, Sam? Kemarin di balai desa ada kegiatan ketoprak, termasuk kegiatan apa? Yang ditanya Akbar, dia melihat kesenian ketoprak, termasuk kegiatan apa tuh? Sedika Bumi merupakan adat istiadat di daerahmu, terutama di desa Gisengan. Ya. Terima kasih pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah lagi ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dilanjutkan kelompok 3. Maju nada. Ya, dari kelompok 3. Yuk dibacakan. Bantu keras sedikit. Bantu keras sedikit. Perbedaan media cetak, media elektronik. Media cetak biasanya pada iklan media cetak berbahasa sederhana, mudah mengerti. 2. Menggunakan kata-kata yang menarik, tidak menggunakan bahasa yang tidak membosankan. 4. Setiap kata dan kalimat dalam iklan berisi dalam alat proses catatan. 5. Bahasa dalam iklan bersifat persuasif, artinya membentuk ini dari kelompok 3 sudah mendiskusikan perbedaan antara media cetak dan media elektronik. Ini dari diskusi menghasilkan kalau media cetak intinya media cetak berbahasa sederhana, mudah dimengerti. Kalau media elektronik berbentuk cerita pendek. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Ya, tujuannya supaya pembaca yang melihat untuk tertarik untuk membelinya. Kalau media elektronik bahasa yang digunakan bersifat persuasif,
yang artinya juga sudah menarik, mudah dipahami. Ya. Setiap kata kalimat kelebihan produk yang ditawarkan supaya pembeli untuk senang, tertarik. Ya. Ini dari kelompok 3 sudah dipaparkan perbedaan media cetak dan media elektronik. Kira-kira dari kelompok 2 dan 1 ada yang bertanya nggak? Saya Pak. Ya, sebentar. Ya. Televisi ada iklan termasuk media apa ya? Oh ya, ini ada sebentar. Ini ada kelompok 2 yang bertanya. Ya, diulang lagi nggak apa-apa Mbak ya? Yo. Televisi ada iklan termasuk media apa ya? Ya. Oh, dia media elektronik. Dia termasuk media elektronik. Siapa lagi yang bertanya? Tidak ada? Cukup jelas? Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih anak-anakku. Kalian sudah mendiskusikan dari yang pertama ini adalah mengidentifikasi masyarakat pembangunan sosial budaya. Ya, kelompok 1 sudah mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kelompok 2 ya juga sudah tadi ya, yaitu menceritakan keanekaragaman adat istiadat di daerah sekitar. Yang kelompok 3 ya, satu saja, membedakan antara media iklan dan media cetak. Di antara 3 kelompok tadi sudah menjelaskan, mempresentasikan ke depan satu persatu. Kelompok yang lainnya tadi sudah menanggapi, ya. Bahkan ada yang bertanya, yang dipandu oleh Pak Yogo yang kurang paham, ya. Kalian sudah mengikutinya. Tetapi pada pagi hari ini hasilnya sangat memuaskan dalam diskusi pagi hari ini. Pak Yogo akan memberikan soal evaluasi, ya, yang intinya jawabannya nanti yang kalian diskusikan dan sudah ada pada gambar tadi. Ya. Ya, Pak Yogo mau mengoreksi hasil soal evaluasi kalian. Kalian ini kan ada gambar ya yang sudah saya kasihkan. Tolong ini gambar ini dirangkum pengamatannya sebaliknya, ya, biar nggak ribut. Ayo kita koreksi, ya. Gambar ini yang mengamati ditulis di bawahnya, ya. Pak Ibu tak mengoreksi dulu. Sudah tadi didengarkan bersama-sama yang lewat video maupun yang diterangkan Pak Yogo, maupun hasil diskusi tadi, hasilnya sangat memuaskan. Ini Nita mana? Mendapat nilai 90. Naya mana Naya? Naya 80. Terima kasih. Hari ini nilainya bagus semua, ya. Cuma satu yang di bawah 70.
ya, nilainya cuma 1 di bawah 70 namanya Tian, ya. Tiana ya, ya. Yang nilainya bagus, ya, bisa melanjutkan di pembelajaran yang tadi saya kasihkan tadi, yang bisa merangkum. Yang nilainya jelek, soalnya bisa dikerjakan lagi di rumah, ya, nggak apa-apa. Terima kasih anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, yaitu keanekaragaman adat istiadat di daerahmu, perbedaan media elektronik dan media cetak, aktivitas masyarakat di sekitarmu dan sosial budaya. Sudah kalian pahami pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu aktivitas masyarakat sekitar dalam pembangunan manusia di sosial budaya. Kiranya dari Pak Yogo cukup sekian. Bila ada kekurangan, Pak Yogo meminta maaf. Semoga pembelajaran pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Wakil ketua kelasnya, tadi ketua kelasnya kan sudah menyiapkan. Sekarang wakil ketua kelasnya siapa? Memimpin berdoa pulang. Oke? Yuk, dipimpin berdoa pulang. Doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian, boleh berpulang ya. Selamat, besok sampai ketemu Mbak. Itu katanya Mas.